Halo sobat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga paket data kalian masih ada agar kalian bisa nonton video admin sampai selesai. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa yang berjudul Real Life Player. Dan ini adalah video part yang pertama. Bagaimanakah keseruan cerita manhwa ini? Silahkan kalian simak baik-baik video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai ceritanya. Sekelompok orang yang berkumpul untuk bertarung melawan kematian. Kelompok tersebut disebut dengan Party Gypsopila. Pemimpin mereka adalah seseorang yang dijuluki manusia yang tak bisa dibunuh, bahkan oleh seorang malaikat maut sekalipun. Seorang player yang hidup untuk membunuh para monster. Pria itu bernama Yunha. Salah satu dari 8 dungeon hitam di dunia ini yang belum pernah ditaklukkan oleh siapapun. Ya, Dungeon Abyss. Saat ini, Yunha sedang melakukan raid di dalam dungeon tersebut. Nampak dia sudah kelelahan setelah bertarung melawan para monster yang ada di sana. Para monster yang terus saja berdatangan dan mencoba untuk membunuhnya. Yunha bergerak menyerang para monster itu dengan skillnya. Dengan kemampuan berpedang tingkat tinggi, dia berhasil menebas para monster dengan sangat mudah. Namun monster ular naga kini telah menggigit tangannya saat dia lengah. Sungguh gigitan tersebut sangatlah kuat, sehingga membuat Yunha merasa kesakitan. Yunha tidak tinggal diam, walaupun tangannya sedang digigit oleh monster itu. Dia kemudian masih bisa mengeluarkan kekuatan sehebat itu. Hempasan yang sangat kuat dari Yunha bahkan langsung membuat mulut monster itu melepaskan tangannya. Yunha dengan cepat memotong kepala dari monster yang sudah menggigitnya tersebut. Di sisi lain, satu monster datang dan mencoba untuk menyerangnya. Yunha mengayunkan pedang ke arah monster itu di sana. Namun apa yang terjadi? Monster itu menggigit pedang miliknya, bahkan pedang milik Yunha hancur digigit monster tersebut. Tentu saja hal itu membuatnya terkejut. Monster itu berhasil memukul Yunha dengan senjatanya. Pukulan tersebut sangatlah kuat dan membuat Yunha terlempar jauh. Yunha masih bisa bertahan dan berdiri setelah menerima serangan yang sangat kuat. Monster tersebut tidak tinggal diam. Dia kemudian bergerak dengan cepat ke arah Yunha. Yunha kemudian bersiap untuk mengeluarkan skillnya lagi. Nampak pedang kecil di badannya mengeluarkan cahaya biru. Yunha mengeluarkan tekniknya dan berhasil mengenai monster itu di sana. Yunha berhasil menusuk leher dari sang monster yang mampu membunuh monster tersebut dengan mudahnya. Yunha melirik ke arah belakangnya. Semua rekan di kelompoknya sudah mati akibat pertarungan melawan monster yang ada di dungeon kegelapan. Yunha mengambil pedang yang ada di sekitarnya. Dia berkata kalau dirinya tidak masalah jika harus menyelesaikan dungeon itu seorang diri. Tibalah Yunha di sebuah gerbang misterius yang ada di dungeon kegelapan itu. Dia kemudian membuka pintu itu lalu kemudian masuk ke dalamnya. Di sana begitu gelap sehingga Yunha tak melihat ada bos monster di dalam sana. Secara mengejutkan, Yunha terkena serangan dari dalam sana dan boom, terjadi ledakan dahsyat di dalam ruangan tersebut. Ledakan itu sangatlah dahsyat, bahkan membuat Yunha terlempar sangat jauh. Yunha kini terluka parah dan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dia nampak tertawa sambil berkata, "Nampaknya kuburanku adalah di sini," ucapnya. Bos monster itu sangat kuat. Saat ini bisa dikatakan mustahil bagi umat manusia untuk mengalahkan penguasa Abyss. Yunha sudah putus asa dan tinggal menunggu malaikat maut menjemput nyawanya.
Di saat keputusasaan itu melanda, tiba-tiba ada seorang wanita yang berteriak memanggilnya. Wanita itu bernama Liu. Dia mencoba untuk menyembuhkan Yunha yang telah terluka parah akibat serangan dari bos monster abis. Yunha menyuruh wanita itu untuk segera lari dari sana dan menyelamatkan diri. Akan tetapi wanita itu bersikeras untuk bisa menyelamatkan Yunha. Wanita tersebut menyadari kalau luka yang diterima oleh Yunha sangatlah parah. Dia hanya berharap ada keajaiban yang mampu menyelamatkan ketua mereka itu. Yunha merasa sudah berada di hadapan kematiannya. Liu kemudian berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Yunha mati di sana. Liu menggunakan skill untuk mengembalikan waktu. Meskipun dirinya akan dikorbankan untuk melakukan kemampuan tersebut. Tiba-tiba cahaya menyilaukan muncul dari atas sana. Dalam sekejap, cahaya itu merebak ke seluruh ruangan. Dan apa yang terjadi? Yunha telah kembali ke waktu di mana dia masih seorang bayi. Yunha berpikir apakah ini adalah ingatan masa lalu sebelum kematianku, ucapnya di dalam hati. Bayi itu kemudian memegang tangan ibunya. Yunha pun menyadari kalau ini bukanlah ingatan semata, melainkan kehidupan nyata yang dia alami saat ini. Dia tidak percaya kenapa dirinya bisa kembali ke masa lalu. Hal itu sungguh mustahil, ucapnya di dalam hatinya. Dia mengingat kembali kejadian sebelumnya. Kemungkinan Liu mengaktifkan skill keajaiban sebelum Yunha mati. Tidak kusangka aku bisa melihat kedua orang tuaku lagi di kehidupan ini, ucap Yunha di dalam hatinya. Dulu, kedua orang tuanya mati saat adanya serangan dari monster ketika Yunha masih berumur 6 tahun. Sejak saat itulah, hidup Yunha dipenuhi dengan kebencian terhadap monster. Namun kali ini, dia telah diberikan kesempatan kedua dalam hidupnya. Yunha bertekad akan mengubah masa depan dengan tangannya sendiri. Walaupun Yunha telah membawa ingatannya saat berada di kehidupan sebelumnya, namun dirinya saat ini masihlah seorang bayi yang tidak bisa melakukan apa-apa. Yunha memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Yuna. Namun ingatannya tentang sang kakak jauh lebih kabur dibandingkan dengan ingatan terhadap orang tuanya. Satu momen yang masih diingat dengan jelas oleh Yunha adalah saat dirinya dilindungi oleh sang kakak ketika penyerangan monster. Yuna sangat menyayangi adiknya itu dan suka memeluk erat dirinya. Bayi Yunha kini sudah berumur 9 bulan. Yunha sedang fokus merasakan mana yang ada di sekitarnya. Sebelum dia kembali ke masa lalu, Yunha banyak mengalami kendala karena tidak punya mana yang cukup di dalam tubuhnya. Itulah kenapa dia sekarang mengumpulkan mana sedikit demi sedikit. Kakaknya kemudian menyapa dirinya yang sedang fokus mengumpulkan mana. Yunha menemukan kenyataan baru saat melakukan proses ini. Ternyata sang kakak memiliki mana yang sangat besar di dalam tubuhnya. Namun karena jumlah mana yang terlalu banyak adalah penyebab utama overflow yang dapat membahayakan nyawanya. Oleh karena itulah Yunha bertekad untuk membantunya dalam mengendalikan mana sebelum terlambat. Singkat cerita, Yunha kini sudah berusia 4 tahun. Dia sudah bisa berjalan dan mampu berbicara. Seiring dengan bertambahnya hal yang bisa dilakukan oleh Yunha, waktu di luar rumah juga semakin bertambah. Sang kakak bisa sesekali mengajaknya untuk berteman. Sang kakak begitu populer di kalangan anak-anak dan tetangga mereka. Sedangkan Yunha adalah kebalikan dari sang kakak. Salah satu teman wanita di sana kemudian datang dan menghampiri Yunha. Dia bertanya kenapa Yunha berada di sana, padahal Yunha tidak diminta sama sekali untuk datang ke tempat mereka. Yunha mengaku kalau dirinya diajak oleh kakaknya. Nampak mereka berdua tidak memiliki hubungan yang baik sebagai seorang teman.
Mereka berencana untuk main polisi dan maling hari ini karena jumlah orangnya yang banyak, ucap salah satu dari mereka. Tentu saja permainan itu sangatlah membosankan bagi Iyun-ha yang membawa perasaan dan ingatannya sebagai orang dewasa. Iyun-ha kemudian mengatakan kalau dirinya akan mengajari adiknya itu main polisi dan maling sambil tersenyum. Hal itu pula yang membuat Iyun-ha akan ikut dalam permainan kali ini. Sore hari menjelang malam sudah tiba. Itulah waktunya bagi mereka untuk segera pulang ke rumah mereka masing-masing. Saat Iyun-ha dan kakaknya sedang berjalan menuju rumah, tiba-tiba ada seekor anjing yang menghadang mereka. Binatang itu terlihat mengerikan dan akan segera menerkam mereka. Iyun-ha mencoba melindungi adiknya dari hewan tersebut. Iyun-ha langsung teringat akan momen seperti itu dulu di kehidupan sebelumnya. Namun sekarang sudah berbeda. Iyun-ha memegang tangan kakaknya dan maju ke depan. Di kehidupanku kali ini, akulah yang akan melindungimu, ucap Iyun-ha dengan tegasnya. Iyun-ha mengeluarkan aura biru yang luar biasa di sana. Dengan tatapan yang tajam, Iyun-ha memerintahkan kepada anjing itu untuk segera pergi dari sana. Binatang itu pun langsung pergi terbirit-birit ketakutan. Iyun-ha sangat senang dan memuji adiknya yang sangat hebat. Ayo segera pulang ke rumah. Mungkin mama sudah khawatir dengan kita, ucap kakaknya. Iyun-ha bertekad di dalam hatinya, dia akan berusaha melindungi kakaknya dan juga keluarganya. Tentu saja, insiden yang merenggut nyawa ayah dan ibunya di waktu sebelumnya akan dia cegah di kehidupannya saat ini. Untuk mengubah masa depan, aku akan melakukan segalanya, ucap Iyun-ha di dalam hatinya. Cerita kemudian berlanjut. Iyun-ha nampak sedang berlatih menggunakan mana karena Iyun-ha yang sudah menyadari ada mana yang sangat besar di dalam tubuh sang kakak. Iyun-ha mengajari kakaknya untuk bisa mengendalikan mana meskipun sang kakak mengaku kalau hal itu sangatlah susah. Akan tetapi sang kakak tidak akan menyerah begitu saja. Dia sangat semangat untuk terus berusaha. Mainan itu pun berputar semakin kencang, bahkan melebihi yang seharusnya. Oleh karena itu, dia masih harus banyak belajar. Pada malam tahun baru, mereka sedang bersantai di ruang keluarga sambil menonton TV. Tahun depan, Iyun-ha sudah berumur 6 tahun, sehingga dia akan dimasukkan ke sekolah TK. Iyun-ha berpikir kalau dirinya tidak sudi masuk ke dalam dunia yang dipenuhi dengan anak-anak yang cengeng dan juga berisik. Tersisa kurang dari 1 menit menuju tahun baru. Inilah era baru akan segera dimulai. Setelah umat manusia mengetahui cara untuk menggunakan mana, mereka hanya tertarik dengan bagaimana cara menggunakannya dan menambah kekuatan mereka. Itu adalah benar, mereka tidak tahu mengenai mana yang terkumpul. Maka mereka bisa menciptakan monster yang sangat berbahaya. Di tahun 1999, tepat sebelum dimulainya abad ke-21, insiden itu pun dimulai. Kehancuran dunia, Korea Selatan kehilangan 30% dari populasi penduduk mereka saat terjadi insiden penyerangan monster. Umat manusia dihantui oleh ketakutan, hidup dalam setiap bahaya di setiap harinya, karena monster yang bisa saja muncul di mana saja. Seluruh ibu kota diblokir, dan wilayah-wilayah yang diisolasi hanya bisa menunggu dengan ketidakpastian. Di Korea yang baru ini, yang ada hanya berisi keputusasaan. Seorang putri yang dipercaya untuk melakukan ritual di malam tahun baru yang disebut dengan Dewa Zodiak. Dia memohon agar diberikan kekuatan untuk melindungi negaranya. Cahaya biru yang luar biasa kemudian muncul bahkan menembus langit. Reporter TV melaporkan kalau itu adalah shield yang dapat mengatasi perkumpulan mana yang dapat mengatasi mana omnipresent. Iyun-ha berlari ke luar ruangan rumahnya dan melihat keindahan cahaya itu dari teras rumah.
Sungguh pemandangan yang sangat indah dilihat oleh mereka. Semua orang sangat senang karena akhirnya mereka bisa hidup dengan tenang. Ungkap mereka dari hati yang paling dalam. Yunha menunjukkan wajah aneh. Dia sama sekali tidak merasa senang dengan hal itu. Hari di mana dunia hancur, dewa telah mati, ucapnya di dalam hatinya. Perlahan cahaya biru itu mulai menghilang di atas sana dan langit pun kembali berubah menjadi gelap. Yunha memohon agar keluarganya selalu diberikan kebahagiaan. Mendengar doa tersebut, Yunha kemudian juga melakukan ritual tersebut di sana. Usia Yunha sudah 6 tahun dan insiden mengerikan yang merenggut kedua orang tuanya dulu kini semakin dekat waktunya. Di usianya yang ke-6 tahun, Yunha memasuki sekolah TK. Bapak gurunya memperkenalkan Yunha kepada teman-temannya. Di dalam hatinya, Yunha sama sekali tidak ingin berteman dengan bocah-bocah yang masih berusia 6 tahun. "Kenapa kamu berada di kelas kami?" ucap anak perempuan yang ternyata adalah teman satu kompleknya Yunha. Yunha menyebut anak perempuan itu dengan sebutan Minji gendut. Baru bertemu di sekolah pada hari pertama, mereka berdua sudah bertengkar di sana. Dalam sekejap, Yunha langsung dikerumuni oleh anak-anak yang ada di sana. Tentu saja hal itu membuatnya merasa jengkel dan bosan. Yunha pun kemudian pergi ke perpustakaan untuk menghindari anak-anak lainnya. Saat Yunha sedang membaca buku, ada seorang anak perempuan yang sedang mengamatinya dengan seksama. Nampak anak wanita itu merasa malu-malu melihat Yunha di sebelahnya. 3 orang anak laki-laki kemudian datang dan menyapa wanita itu. Dia menyebut kalau buku itu sangatlah membosankan. "Halo Jeongna, kenapa kau selalu sendirian? Apakah kau tidak punya teman?" ucap anak tersebut. Tidak sampai di situ saja, dia kemudian mengambil pita anak perempuan itu di sana dengan paksa. Anak lelaki yang bernama Yunhook itu membawa lari pita tersebut dan saling melemparkannya dengan rekannya yang lain. Jeongna memohon agar pita itu dikembalikan kepadanya sambil menangis. Yunhyuk menjulurkan lidahnya dan menyebut Jeongna adalah anak yang cengeng. Yunha kemudian menyebut mereka adalah bocah ingusan. "Hei, kau bilang apa barusan?" tanya Yunhyuk. Yunha kemudian berdiri dengan wajah yang murung. Lalu kemudian dia mendekati Yunhyuk. "Ku bilang sikapmu itu sangat kekanak-kanakan. Apakah dengan melakukan ini akan membuatmu senang?" tanya Yunha. Tanpa berlama-lama, Yunhyuk langsung mencoba untuk memukul Yunha yang menghinanya. Yunha dapat menghindari pukulan itu dengan sangat mudah. Dia kemudian menendang kaki Yunhyuk dan membuat anak lelaki itu terlempar. Saat Yunhyuk jatuh, dan saat itu pula Yunha menyerahkan kembali pita milik Jeongna. "Ini milikmu. Selanjutnya jangan biarkan mereka mengambilnya lagi darimu," ucap Yunha. "Kau kira kau itu siapa? Jangan kau mengira bisa kabur begitu saja," ucap Yunhyuk. Yunha kemudian melihat ke arah mereka dengan tatapan yang tajam. Mereka pun ketakutan dan melarikan diri dari sana. Jeongna kemudian mengucapkan terima kasih kepada Yunha yang sudah menolongnya. Baik Minji dan juga Yunhyuk, mereka memiliki mana di atas rata-rata. Bagaimana dengannya? Yunha kemudian melihat mana yang ada di dalam tubuh Jeongna. Yunha pun dibuat terkejut dengan mana yang sangat besar ada di dalam tubuh wanita itu. Bahkan lebih besar dari milik kakaknya. Seharusnya wanita ini menjadi salah satu dari 12 putri zodiak di masa depan. Namun Yunha belum pernah mendengar namanya di kehidupan sebelumnya. Yunha mengulurkan tangannya dan mengajak wanita itu untuk berteman baik. "Menjalin pertemanan dengannya akan menguntungkanku karena dia mempunyai potensi yang sangat besar," ucap Yunha di dalam hatinya. Tanggal 4 Mei, pemerintah memutuskan untuk membuka jalan yang sebelumnya telah dibatasi. Itu dilakukan agar warga bisa menemui keluarganya di hari keluarga. Dalam persiapan melawan para monster di jalan itu,
Dalam persiapan melawan para monster di jalan itu, mereka mempekerjakan player secara masif. Tapi karena ada monster Kraken yang muncul tanpa peringatan, membuat banyak korban yang berjatuhan. Termasuk keluarga Yunha di kehidupan sebelumnya dihabisi oleh Kraken itu. Seperti kejadian sebelumnya, hari itu ayah dan ibunya mengajak keluarga untuk mengunjungi neneknya Yunha. Itulah hari di mana Kraken menyerang dan Yunha bertekad untuk tidak membiarkan hal ini terjadi lagi kepada keluarganya. Dan dia harus mencegahnya sebisa mungkin. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Sangat menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.